Janji Shin Tae-yong untuk Emil Audero saat bersedia bela timnas Indonesia. Kondisi terkini tiga rival timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, Vita memiliki kiper naturalisasi baru. Putuskan bela timnas Indonesia. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun kaget sekaligus bangga. Jelang hadapi timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, Irak pilih uji coba lawan Korea Selatan ketimbang Mesir. Timnas Indonesia akan TC di Turki jelang Piala Asia tahun 2023. Hegi Maulana Fikri menanti panggilan Shin Tae-yong. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau sudah, mari kita lanjut. Janji Shin Tae-yong untuk Emil Audero saat bersedia bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata sudah mempersiapkan tempat di skuad Garuda untuk Emil Audero. Emil saat ini bermain untuk tim asal Italia Inter Milan. Kiper berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Banyak netizen yang berharap agar Emil bisa membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sangat ingin Emil Audero bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, ada tempat khusus saat Emil akhirnya bisa membela skuad Garuda nanti. Demi mencapai misi tersebut, dia langsung menghubungi seorang kolega di Italia. Tujuannya agar Emil bisa tertarik bergabung ke timnas. Saya katakan kepada STY apabila ada pemain seperti Emil berminat main di timnas Anda, akan mau tidak? Dijawab oleh STY kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu menjadi pilihan utama saya. Ya, karena itu waktu itu saya kontak rekan saya yang di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, kata Hassani Abdul Ghani. Kondisi terkini tiga rival timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, Vita memiliki kiper naturalisasi baru. Piala Asia tahun 2023 makin dekat saja. Turnamen itu akan digelar di Qatar tepat dalam 1 bulan ke depan, atau tepatnya mulai 10 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia dipastikan akan berlaga di Piala Asia tahun 2023. Itu akan menjadi penampilan pertama tim Merah Putih di ajang Piala Asia sejak terakhir kali melakukannya pada edisi tahun 2007. Saat berstatus sebagai satu dari 4 tim tuan rumah. Lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia tahun 2023 terasa lebih manis. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menjalani laga kualifikasi yang ketat. Tidak seperti yang terjadi pada edisi tahun 2007, saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007 bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia tergabung di grup D pada Piala Asia tahun 2023. Nanti tim Garuda akan menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam yang siap menjadi lawan berat bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Dibandingkan dua calon lawan yang lain, Vietnam adalah lawan paling familiar bagi timnas Indonesia. Kedua tim kerap bertemu di ajang sepak bola level Asia Tenggara. Vietnam sempat memiliki idealisme menarik dengan enggan menggunakan pemain naturalisasi. Bahkan, jumlah pemain keturunan di skuad mereka sangat terbatas. Belakangan, Vietnam tampak mulai melunak. Mereka disebut baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan bernama Philip Muya. Sosok yang bermain sebagai penjaga gawang itu memiliki garis keturunan Republik Ceska. Ia bahkan sempat mendapatkan panggilan CSKA meski urung mendapatkan capres. Irak adalah kekuatan menarik di sepak bola Asia. Negara Timur Tengah ini juga punya sejarah bagus di Piala Asia. Irak pernah sekali menjadi juara pada edisi Piala Asia tahun 2007. Menariknya, saat itu singa Mesopotamia menjadi juara dalam laga final yang digelar di Jakarta. Belum lama ini, Irak juga memberikan pengalaman tak mengenakar bagi timnas Indonesia. Mereka mengalahkan Nadio Argawinata dan kawan-kawan dengan skor telak 1-5. Sejak lama,
timnas Jepang mendominasi sepak bola Asia. Namun, belakangan kekuatan tim negeri matahari terbit semakin menakutkan. Bisa dikatakan, skuad timnas Jepang saat ini adalah salah satu generasi terbaik mereka. Hal itu dibuktikan dari semakin banyaknya pemain Jepang yang berlaga di Liga Eropa. Jepang jelas menjadi tim yang paling diunggulkan di grup D Piala Asia tahun 2023. Bahkan, mereka diunggulkan sebagai salah satu calon juara pada ajang tersebut. Putuskan bela timnas Indonesia. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun kaget sekaligus bangga. Ragnar Oratmangun jadi salah satu pemain yang diproyeksikan bakal membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Saat diketahui bersedia membela timnas Indonesia, kedua orang tua Ragnar Oratmangun langsung bereaksi. Kedua orang tua Ragnar Oratmangun bahagia mendengar kabar sang anak bersedia membela timnas Indonesia. Reaksi bahagia tersebut bercampur dengan rasa terkejut dari sang ibu. Pasalnya, sang ayah sendiri diketahui sudah lama tidak memiliki kewarganegaraan dan terkejut ketika sang anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam waktu begitu cepat. Jelang hadapi timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023, Irak pilih uji coba lawan Korea Selatan ketimbang Mesir. Timnas Irak memilih melakoni uji coba melawan Korea Selatan jelang bersaing dengan timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Padahal, Irak mendapatkan undangan uji coba dari Mesir. Menurut laporan Winwin, Asosiasi Sepak Bola Irak menerima undangan dari Asosiasi Sepak Bola Mesir untuk melakukan uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab pada 3 Januari tahun 2023. Namun, uji coba itu ditolak karena skuad Irak baru bertolak ke Dubai sehari sebelumnya. Timnas Irak meminta maaf kepada Mesir karena tidak bisa memainkan uji coba itu. Irak baru tiba di Dubai pada 2 Januari dan akan melawan Korea Selatan pada tanggal 6, tulis Winwin. Timnas Irak memilih Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai tempat pemusatan latihan jelang Piala Asia tahun 2023. Skuad Irak akan tiba di Dubai pada 2 Januari mendatang. Irak hanya menjadwalkan satu laga uji coba kontra Korea Selatan. Setelah itu, Irak siap untuk bertarung di Piala Asia tahun 2023 yang berlangsung di Qatar. Timnas Indonesia akan TC di Turki jelang Piala Asia tahun 2023. Egy Maulana Fikri menanti panggilan Shin Tae-yong. Gelandang Dewa United, Egy Maulana Fikri, mengakui kondisinya saat ini sudah bugar. Situasi itu membuat Egy menantikan pemanggilan dari pelatih Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakukan pemusatan di Turki pada 20 Desember tahun 2023 sampai 6 Januari tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk mematangkan persiapan jelang Piala Asia tahun 2023. Egy Maulana Fikri terakhir membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2023. Adapun pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Egy tak dipanggil karena mengalami cedera. Sekarang sudah mulai membaik. Sudah ingin mencapai 100% pemulihannya. Saya belum tahu ya. Tunggu panggilan saja, kata Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri berjanji akan memberikan persiapan maksimal bila dipanggil ke timnas Indonesia untuk TC di Turki. Menurut Egy, para pemain wajib bekerja keras untuk bisa tampil maksimal pada turnamen nanti. Pasti saya berharap kami akan menampilkan yang terbaik di TC nanti. Kami akan berlatih keras untuk mendapatkan hasil terbaik di Piala Asia nanti, jelas Egy. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba. Pasukan Shin Tae-yong bakal menguji diri melawan Libya pada 2 dan 5 Januari tahun 2024.